DPRD Kabupaten Mempawah mengadakan rapat kerja (Raker) sebagai tanggapan terhadap audiensi Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Kabupaten Mempawah pada tanggal 1 Maret tahun 2024. Ketua Komisi 1 DPRD Mempawah M. Suhadi memimpin rapat kerja Raker Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024 di ruang rapat DPRD. Dengan tujuan mendapatkan penjelasan dari PT Borneo Alumina Indonesia terkait pengelolaan limbah dalam produksi alumina. Dalam raker tersebut, Direktur Teknik PT Borneo Alumina Indonesia Darwin Saleh Siregar bersama timnya, menyampaikan progres perusahaan dan informasi mengenai proses lelang pengelolaan limbah yang dimenangkan oleh perusahaan asing, Geotekindo, asal Tiongkok katanya. M. Suhadi menjelaskan bahwa raker ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat, khususnya Aliansi Peduli Lingkungan. DPRD Kabupaten Mempawah fokus pada pembahasan pengelolaan limbah saat PT Borneo Alumina Indonesia memproduksi alumina, kata M. Suhadi. Lebih lanjut, M. Suhadi menegaskan pentingnya transparansi publik dan menuntut garansi bahwa perusahaan yang menangani pembangunan pengelolaan limbah adalah profesional dengan pengalaman terbukti. Perusahaan tersebut harus membuktikan pengalaman kerjanya dalam 2 proyek sebelumnya, katanya. Raker ini dihadiri oleh anggota Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Mempawah, serta pihak PT Borneo Alumina Indonesia. Hasil dari pertemuan ini diharapkan memberikan solusi konkret terkait pengelolaan limbah dan memastikan keterlibatan perusahaan yang profesional dalam membangun fasilitas tersebut. DPRD Mempawah Sekjennya Komisi 1 kepada dengan PT BAI selaku pelaksana daripada kegiatan di eksploitasi pengumpulan di wilayah Mempawah. Hasil dari raker ini gimana Mas dari tanggapan PT BAI sendiri? Secara informasi keseluruhan PT BAI menjelaskan secara rinci kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan mulai dari seperti yang dipaparkan tadi, mulai dari tahun 2019 kalau nggak salah tadi sampai tahun 2025 progres kerjanya semakin membaik, tapi rapat kerja pada hari ini fokus terhadap poin penanganan limbah yang akan terjadi setelah PT BAI akan memproduksi aluminium. Terus tanggapan dari itu gimana? Kami meminta terkait nanti setelah ekspektasi terhadap pengolahan limbah, ekspektasi terhadap aluminium, produksi aluminium tentu akan menghasilkan limbah. Kami fokus terhadap penanganan limbah yang akan dilaksanakan oleh pihak ketiga dari PT BAI. Nah, di mana kami Komisi 1 meminta jaminan atau meminta garansi supaya yang melaksanakan penanganan limbah itu harus dilaksanakan oleh perusahaan yang profesional, berkompeten dan memenuhi syarat seperti yang dipersyaratkan oleh PT BAI. Salah satu adalah pengalaman kerja, pernah berpengalaman selama 2 kali atau bahasanya ongoing telah melaksanakan pekerjaan penanganan limbah itu di tempat lain, dan pengalaman itu harus sifatnya berkontrak supaya kita yakin, masyarakat Kabupaten Mempawah yakin bahwa perusahaan ini adalah perusahaan profesional di dalam pengerjaan atau penanganan limbah. Mungkin seperti itu. Ada tindak lanjut dari ini? Ya, lanjut mungkin kami akan melakukan kunjungan di lapangan untuk melihat kegiatan daripada pekerjaan kontraktor yang mendapat pekerjaan penanganan limbah ini. Karena kalau saya lihat progresnya sudah masuk pada tahap mobilisasi alat seperti yang dipaparkan oleh PT BAI. Perusahaan tersebut, Geotekindo ini sudah melakukan mobilisasi alat dan orang untuk melaksanakan pekerjaan yang terkontrak itu. Mungkin seperti itu. Yang juga diminta garansi terkait keamanan perusahaannya. Iya. Pengalaman itu gimana? Kita kan perusahaannya sudah memiliki izin lingkungan. Jadi memang dari izin lingkungan itu kita punya kewajiban-kewajiban, ya Pak. Jadi setiap 6 bulan sekali kita akan lakukan namanya sampling air, udara, emisi segala macam, Pak. Jadi itu nanti dilakukan oleh pihak ketiga biasanya, dan itu kita laporkan secara berkala
ke Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Untuk saat ini pada masa konstruksi juga itu dilakukan, tapi itu dilakukan oleh kontraktor atas nama BAI. Tapi tetap aja sebagai owner daripada proyek kita bertanggung jawab. Jadi itu nanti akan kita teruskan, Pak. Dan itu apabila kita melanggar, itu izin operasi perusahaan yang akan bisa dicabut karena izin lingkungannya tidak ada sebagai dasar. Sekian Mas kira-kira. Terus yang permintaan pengalaman tadi itu pengalaman dari pihak perusahaan pihak ketiga yang mengolah limbah itu gimana percaya? Iya, jadi perusahaan, jadi yang kita sampaikan tadi pada dasarnya dalam hal membangun landfill itu namanya Pak, itu kuncinya itu adalah di perbaikan tanah atau kalau bahasa teknisnya itu soil improvement ya. Jadi perusahaan yang mengerjakan ini adalah perusahaan yang sudah biasa melakukan soil improvement. Soil improvement. Jadi kalau perbaikan tanahnya berhasil, tailingnya tadi, tailing landfillnya itu akan berhasil juga. Gitu. Jadi spesifik pengalaman itu yang perlu kita dapatkan dari perusahaan. Jadi yang kan dalam hal membangun tempat penyimpanan tailing tadi, itulah kondisi tanah di Kalimantan ini kan banyak tanah gambut ya lunak. Jadi bagaimana kontraktor bisa mengatasinya gitu. Dan kita dibantu desainnya oleh LAPI ITB dalam hal secara teknis. Jadi si kontraktor itu akan diawasi oleh PT BAI dan dibantu oleh konsultan. Jadi seperti itu Mas, kalau untuk pengalamannya mereka itu memang spesialis dalam hal perbaikan tanah, soil improvement. Jadi membangun tailing itu kembali saya ingatkan memang itu adalah kuncinya di perbaikan tanah, apalagi tanah Kalimantan ini adalah tanah yang lunak tadi, tanah gambut. Kira-kira gitu Pak. Kalau memang tidak sesuai, PT BAI siap memberhentikan atau iya pasti memutus kontrak. Memutus kontrak pasti Pak. Itu kan kita evaluasi secara berkala Pak. Dan kita ada bank garansi namanya. Setiap kontrak dengan mitra kerja kita itu ada bank garansi. Apabila mereka tidak mengerjakan sesuai dengan kualitas yang dijanjikan, bukan hanya diputus kontraknya, tapi garansi uang jaminan itu juga kita akan cairkan. Gitu. Penekanan Pak, berarti limbah itu berarti aman secara ini menurut yang dipaparkan tadi. Iya, jadi kembali namanya bukan REDMAT sebenarnya. Kalau di peraturan KLHK kita itu namanya adalah tailing, dan REDMAT atau tailing yang kita hasilkan itu adalah sudah dalam bentuk dipres, sudah jadi bentuk cake dia. Jadi kalau mau dikatakan namanya REDMAT ya REDMAT cake, jangan REDMAT saja, REDMAT cake sudah dalam bentuk cake dia. Gitu kira-kira. Cukup Mas. Harapan Mas? Harapannya mohon doanya proyek bisa tepat waktu. Kita lagi dimintakan supaya di bulan September kita produksi pertama. Mohon doa dan dukungan dari semua pihak dan media juga supaya ini bisa terrealisasi, karena ini memang proyek kita bersama ya kan. Investasinya juga investasi BUMN dalam hal ini pemerintah dalam hal ini BUMN dan melalui anak usahanya PT BAI. Kalimantan Barat, Tim Media Kalbar mengabarkan.